Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang tujuan audit. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Rona Febrianti dengan nomor BP 19 10 53 10 12. Halo, perkenalkan saya Mary Yuliasari dengan nomor BP 19 10 53 20 40. Halo, saya Erika Sri Yuliana dengan nomor BP 19 10 53 10 31. Setelah materi pertama tentang tujuan audit. Auditor melakukan audit atas laporan keuangan menggunakan pendekatan khusus. Tujuan audit yang pertama ialah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya adalah tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penjualan dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan return dan pengurangan harga penjualan. Selanjutnya adalah tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang dan ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang. Dan yang terakhir adalah tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha dan wesel bayar. Selanjutnya adalah pernyataan manajemen. Pernyataan manajemen adalah representasi tersirat atau tersurat oleh manajemen tentang golongan, transaksi, dan akun serta pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung terkait dengan kerangka laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan, biasanya US GAAP atau IFRS, karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Standar audit internasional dan US GAAP mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Asersi ini juga berlaku untuk peristiwa lain yang tercermin dalam catatan akuntansi, seperti penyusutan dan pengakuan kewajiban pensiun. Yang pertama, kejadian, menyangkut apakah transaksi yang dicatat yang dimasukkan dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan, membahas hal-hal yang berlawanan dengan asersi keterjadian. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan menghilangkan transaksi yang seharusnya dicatat, sedangkan asersi keterjadian berkaitan dengan penyertaan transaksi yang seharusnya tidak boleh dicatat. Dengan demikian, pelanggaran asersi keterjadian berhubungan dengan akun yang lebih saji, sedangkan pelanggaran asersi kelengkapan berhubungan dengan kurang saji akun. Ketetapan membahas apakah transaksi dicatat pada jumlah yang benar. Klasifikasi membahas apakah transaksi dicatat dalam akun yang sesuai. Pencatatan gaji bagian administrasi pada harga pokok penjualan merupakan contoh pelanggaran asersi klasifikasi. Selanjutnya, pisah batas, membahas apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Mencatat transaksi penjualan pada bulan Desember, sementara barang dikirimkan bulan Januari merupakan contoh pelanggaran asersi pisah batas. Yang kedua adalah asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Ada keberadaan, kelengkapan, penilaian dan alokasi, dan hak dan kewajiban. Yang pertama, keberadaan, berkaitan dengan apakah aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang termasuk dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan asersi, membahas apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar disertakan. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan menghilangkan item dari laporan keuangan yang seharusnya dimasukkan. Sedangkan asersi keberadaan berkaitan dengan pernyataan jumlah yang seharusnya tidak dimasukkan. Penilaian dan alokasi berkaitan dengan apakah aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aset pada nilai realisasi bersih. Selanjutnya, hak dan kewajiban, membahas apakah aset adalah hak entitas dan apakah liabilitas adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. 3. Asersi penyajian dan pengungkapan. Asersi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kejadian dan hak serta kewajiban. Asersi ini membahas apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas. Contohnya, jika klien mengungkapkan bahwa ia telah mengakuisisi perusahaan lain,
itu menegaskan bahwa transaksi telah selesai. Yang kedua itu ada kelengkapan. Asersi ini berkaitan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu, manajemen menegaskan bahwa semua transaksi material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada akurasi dan keakuratan. Asersi ini berkaitan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Contohnya, pengungkapan manajemen tentang jumlah kewajiban pensiun yang tidak didanai dan asumsi yang mendasarinya. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki. Dan apakah deskripsi saldo dan pengungkapan terkait dapat dimengerti. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku adalah tepat. Dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami. Asersi yang termasuk dalam standar sementara AU 326 yaitu yang pertama penilaian atau alokasi, yang kedua ada hak dan kewajiban, yang ketiga itu ada presentasi atau pengungkapan, yang keempat keberadaan atau kejadian, dan yang kelima itu kelengkapan. Nah, asersi ini mirip dengan asersi yang ada di US GAS karena tiga asersi pertama berlaku pada saldo akun dan juga kelas transaksi. Tujuan audit terkait transaksi. Ada dua jenis tujuan audit terkait transaksi. Yang pertama, tujuan audit umum terkait transaksi. Dan yang kedua itu ada tujuan audit khusus terkait transaksi untuk setiap kelas transaksi. 6 tujuan audit umum terkait transaksi. Yang pertama, kejadian atau transaksi yang tercatat ada. Kejadian berkaitan dengan apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan atau transaksi yang ada dicatat. Kelengkapan berkaitan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan ke dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan. Yang ketiga itu akurasi atau transaksi yang tercatat dinyatakan dengan jumlah yang benar. Akurasi membahas keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi akurasi untuk kelas transaksi. Keempat itu ada posting dan peringkasan atau transaksi yang tercatat disertakan dengan benar dalam file induk dan diringkas dengan benar. Posting dan peringkasan berkaitan dengan akurasi transfer informasi dan transaksi yang dicatat dalam jurnal, catatan pembantu, dan buku besar. Kelima, klasifikasi atau transaksi yang termasuk dalam jurnal klien sudah benar rahasia. Klasifikasi membahas apakah transaksi termasuk dalam akun yang sesuai dan merupakan mitra auditor untuk asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Dan yang terakhir itu ada waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan dari waktu untuk asersi pisah batas manajemen. Kesalahan waktu terjadi jika transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya transaksi. Tujuan audit khusus terkait transaksi. Tujuan audit khusus terkait transaksi untuk setiap kelas transaksi material dapat dikembangkan. Kelas transaksi tersebut biasanya mencakup penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Setidaknya satu tujuan audit khusus terkait transaksi harus disertakan untuk setiap tujuan audit umum terkait transaksi. Kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum terkait transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Ya, teman-teman, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan audit terkait saldo. Tujuan audit terkait saldo ini hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun neraca, seperti pada piutang, persediaan, dan wesel bayar. Namun, beberapa audit terkait saldo ini diterapkan pada akun laba rugi tertentu, dan ini biasanya melibatkan transaksi non-rutin dan pengeluaran tak terduga, seperti halnya
biaya hukum atau perbaikan dan pemeliharaan. Akun laporan laba rugi lainnya terkait erat dengan akun neraca dan diuji secara bersamaan seperti. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada 8 tujuan audit terkait saldo. Dan yang pertama ada keberadaan. Keberadaan di sini artinya jumlah yang ada itu harus ada gitu. Dan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang termasuk dalam laporan yang dimasukkan telah benar-benar dimasukkan gitu. Dan yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan ini artinya jumlah yang ada itu sudah termasuk, berkaitan dengan apakah semua jumlah yang harus dimasukkan benar-benar telah dimasukkan. Dan yang ketiga seperti yang kita lihat, akurasi. Akurasi artinya itu jumlah yang disertakan dinyatakan dengan jumlah yang benar, dan ini mengacu pada jumlah yang dimasukkan pada jumlah yang benar. Contohnya item inventaris pada daftar inventaris klien. Dan yang keempat yaitu klasifikasi, artinya jumlah yang termasuk ke dalam daftar klien adalah benar-benar rahasia. Dan yang selanjutnya yaitu pisah batas, artinya itu transaksi yang mendekati tanggal neraca dicatat di periode yang tepat. Dan untuk ini kami juga menyertakan pisah batas sebagai tujuan audit terkait saldo terkait dengan asersi penilaian dan alokasi pada saldo akun. Dan yang kelima yaitu detail tie-in, artinya rincian dalam saldo akun setuju dengan jumlah file induk yang terkait. Dan yang ketujuh yaitu nilai yang dapat direalisasikan, artinya aset termasuk jumlah yang diestimasikan diwujudkan. Dan ini menyangkut apakah saldo Anda telah dikurangi karena penurunan dari biaya historis ke nilai realistis bersih. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban selain yang sudah ada, artinya sebagian besar aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk memasukkannya ke dalam laporan keuangan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit terkait presentasi dan pengungkapan. Artinya, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan ini identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama ini juga berlaku pada tujuan audit terkait saldo dan berlaku sama juga untuk tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Nah, dan selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada slide bagaimana tujuan audit tersebut bisa dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang auditor harus memutuskan apa tujuan audit yang tepat, dan auditor harus mengumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi tujuan tersebut. Untuk melakukan ini, auditor harus mengikuti proses audit yang merupakan sebuah metodologi yang terdefinisi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu 4 tahap laporan audit laporan keuangan. Tahap yang pertama yaitu rencana dan desain pendekatan audit. Ada banyak cara di mana auditor dapat mengumpulkan bukti untuk memenuhi tujuan audit secara keseluruhan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dipecah menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, di mana auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang bisnis si klien dan lingkungan yang terkait. Dan yang selanjutnya yaitu auditor harus memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang direncanakan dapat dikurangi gitu. Dan yang terakhir yaitu industri dan strategi bisnis klien serta efektivitas pengendalian. Untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan, penilaian ini kemudian akan berdampak pada rencana dan sifat audit gitu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Semoga video tersebut dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.